Bilangan pasal 26 ayat 1-65. Dan terjadilah, setelah tulah itu, maka berbicaralah Yahwe kepada Musa dan Eleazar anak Imam Harun dengan mengatakan, angkatlah kepala seluruh jemaat Bani Israel, dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, menurut keluarga mereka, setiap orang yang siap gerak dalam pasukan perang Israel. Dan Musa serta Imam Eleazar berbicara dengan mereka di dataran Moab di seberang Yordan dekat Yerikho dengan mengatakan, dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, seperti yang telah Yahwe perintahkan kepada Musa dan Bani Israel, yang keluar dari tanah Mesir. Ruben, anak sulung Israel. Keturunan Ruben ialah Henoh, kaum orang Henoh. Dari Palu, kaum orang Palu. Dari Hezron, kaum orang Hezron. Dari Karmi, kaum orang Karmi. Inilah kaum-kaum orang Ruben, dan orang-orang yang dibilang dari mereka ada 43.730 orang. Dan anak dari Palu ialah Eliab. Dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan, dan Abiram. Inilah Datan dan Abiram yang dipilih jemaat, yang berusaha melawan Musa dan melawan Harun di dalam tumpahan Korah ketika berusaha melawan Yahwe. Namun bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama Korah pada waktu kematian kumpulan itu, ketika api menelan 250 orang. Dan mereka menjadi suatu peringatan, tetapi anak-anak Korah tidak mati. Keturunan Simeon menurut kaum-kaum mereka, dari Nemuel, kaum orang Nemuel, dari Yamin, kaum orang Yamin, dari Yahin, kaum orang Yahin, dari Zerah, kaum orang Zerah, dari Saul, kaum orang Saul. Inilah kaum-kaum Simeon, 22.200 orang. Keturunan Gad menurut kaum-kaum mereka, dari Zefon, kaum orang Zefon, dari Hagi, kaum orang Hagi, dari Suni, kaum orang Suni, dari Osni, kaum orang Osni, dari Eri, kaum orang Eri, dari Arod, kaum orang Arod, dari Areli, kaum orang Areli. Inilah kaum-kaum keturunan Gad menurut jumlah orang-orang yang dibilang dari mereka, 40.500 orang. Keturunan Yehuda, Er dan Onan, tetapi Er dan Onan mati di tanah Kanaan. Dan keturunan Yehuda menurut kaum-kaum mereka adalah, dari Sela, kaum orang Sela, dari Peres, kaum orang Peres, dari Zerah, kaum orang Zerah. Dan keturunan Peres adalah, dari Hezron, kaum orang Hezron, dari Hamul, kaum orang Hamul. Inilah kaum-kaum orang Yehuda menurut jumlah orang-orang yang dibilang dari mereka, 76.500 orang. Keturunan Isakhar, menurut kaum-kaum mereka, Tola, kaum orang Tola, dari Pua, kaum orang Pua, dari Yasub, kaum orang Yasub, dari Simron, kaum orang Simron. Inilah kaum-kaum orang Isakhar menurut jumlah orang-orang yang dibilang dari mereka, 64.300 orang. Keturunan Zebulon, menurut kaum-kaum mereka, dari Seret, kaum orang Seret, dari Elon, kaum orang Elon, dari Yahlil, kaum orang Yahlil. Inilah kaum-kaum orang Zebulon menurut jumlah orang-orang yang dibilang dari mereka, 60.500 orang. Keturunan Yusuf menurut kaum-kaum mereka, Manase dan Efraim. Keturunan Manase, dari Mahir, kaum orang Mahir, dan Mahir memperanakan Gilead, dari Gilead, kaum orang Gilead. Inilah keturunan Gilead, dari Izer, kaum orang Izer, dari Helek, kaum orang Helek. Dan Asriel, kaum orang Asriel, dan Sekem, kaum orang Sekem, dan Semida, kaum orang Semida, dan Hefer, kaum orang Hefer. Dan Zelafehat anak Hefer tidak ada baginya anak laki-laki, tetapi anak-anak perempuan, dan nama-nama anak-anak perempuan Zelafehat, Mahla dan Noa, Hogla, Milka, dan Tirza. Inilah kaum-kaum Manase, dan orang-orang yang dibilang dari mereka, 52.700 orang. Inilah keturunan Efraim menurut kaum-kaum mereka, dari Sutelah, kaum orang Sutelah, dari Bekher, kaum orang Bekher, dari Tahan, kaum orang Tahan. Dan inilah anak dari Sutelah, dari Eran, kaum orang Eran. Inilah kaum-kaum keturunan Efraim menurut orang-orang yang dibilang dari mereka, 32.500 orang. Inilah anak-anak Yusuf menurut kaum-kaum mereka. Keturunan Benyamin menurut kaum-kaum mereka, dari Bela, kaum orang Bela, dari Asbel, kaum orang Asbel, dari Ahiram, kaum orang Ahiram, dari Sefufam, kaum orang Sefufam, dari Hufam, kaum orang Hufam. Dan anak-anak dari Bela adalah Aret dan Naman, dari Aret, kaum orang Aret, dari Naman, kaum orang Naman. Inilah keturunan Benyamin menurut kaum-kaum dari mereka. Dan orang-orang yang dibilang dari mereka, 45.600 orang. Inilah keturunan dan menurut kaum-kaum mereka,
dari Suham, kaum orang Suham. Inilah kaum-kaum orang dan menurut kaum-kaum mereka. Seluruh kaum Suham, menurut yang dibilang dari mereka, berjumlah 64.400 orang. Keturunan Asher menurut kaum-kaum mereka, dari Yimna, kaum orang Yimna, dari Yiswi, kaum orang Yiswi, dari Beria, kaum orang Beria. Dari keturunan Beria, dari Heber, kaum orang Heber, dari Malkil, kaum orang Malkil. Dan nama anak perempuan Asher ialah Serah. Inilah kaum-kaum keturunan Asher menurut orang-orang yang dibilang dari mereka, 53.400 orang. Keturunan Naftali menurut kaum-kaum mereka, dari Yahzil, kaum orang Yahzil, dari Guni, kaum orang Guni, dari Yezer, kaum orang Yezer, dari Silem, kaum orang Silem. Inilah kaum-kaum orang Naftali menurut kaum-kaum mereka dan orang-orang yang dibilang dari mereka, 45.400 orang. Inilah Bani Israel yang terbilang, 601.730 orang. Dan Yahwe berfirman kepada Musa dengan mengatakan, tanah itu haruslah dibagi-bagikan kepada mereka sebagai warisan berdasarkan jumlah nama. Kepada yang jumlahnya banyak, haruslah engkau membuat besar warisannya, dan kepada yang jumlahnya sedikit haruslah engkau membuat kecil warisannya, masing-masing sesuai dengan yang terbilang, haruslah diberikan warisannya. Namun tanah itu haruslah dibagi-bagi dengan undian. Mereka haruslah mewarisinya menurut nama-nama suku-suku leluhur mereka. Sesuai dengan undiannya, warisan haruslah dibagi-bagi antara yang besar dan yang kecil. Dan inilah mereka yang dibilang dari orang-orang Lewi, menurut kaum-kaum mereka, dari Gerson, kaum orang Gerson, dari Kehat, kaum orang Kehat, dari Merari, kaum orang Merari. Inilah kaum-kaum orang Lewi, kaum orang Libni, kaum orang Hebron, kaum orang Mahli, kaum orang Musi, kaum orang Korah. Dan Kehat memperanakan Amram, dan nama istri Amram ialah Yohebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan dia melahirkan bagi Amram, Harun dan Musa dan saudara perempuan mereka Miriam. Dan dilahirkan bagi Harun, Nadab dan Abihu, Eleazar dan Itamar. Namun Nadab dan Abihu mati ketika membawa api asing ke hadapan Yahwe. Dan orang-orang yang dibilang dari mereka berjumlah 23.000 orang. Setiap laki-laki dari yang berumur 1 bulan dan seterusnya. Sebab mereka tidak terbilang di antara Bani Israel, karena tidak ada warisan yang diberikan kepada mereka di antara Bani Israel. Inilah orang-orang yang terbilang, yang Musa dan Imam Eleazar telah membilangnya dari Bani Israel di dataran Moab di seberang Yordan dekat Yericho. Dan tidak seorang pun dari orang-orang yang terbilang di sini, adalah orang-orang yang Musa dan Imam Harun telah membilangnya dari Bani Israel di padang gurun Sinai. Karena Yahwe telah berfirman kepada mereka, mereka pasti mati di padang gurun dan tidak seorang pun yang tersisa dari mereka, kecuali Kaleb anak Yefune dan Yosua anak Nun. Bilangan pasal 27 ayat 1-23. Maka datanglah anak-anak perempuan Zelafehat anak Hefer anak Gilead anak Mahir anak Manase, dari kaum-kaum orang Manase anak Yusuf. Dan inilah nama-nama anak perempuannya, Mahla, Noa dan Hogla, dan Milka dan Tirza. Dan mereka berdiri di hadapan Musa dan di hadapan Imam Eleazar, dan di hadapan para pemimpin dan seluruh jemaat di pintu kemah pertemuan seraya berkata, ayah kami telah mati di padang gurun, dan dia tidak ada di antara kumpulan orang-orang yang berkumpul melawan Yahwe dalam kumpulan Korah, tetapi dia mati dalam dosanya sendiri, dan dia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami ditarik dari tengah-tengah kaumnya karena tidak ada baginya anak laki-laki? Berikanlah kami warisan di antara saudara-saudara ayah kami. Dan Musa membawa perkara mereka ke hadapan Yahwe. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa dengan mengatakan, perkataan anak-anak perempuan Zelafehat itu benar. Engkau sesungguhnya harus memberikan kepada mereka warisan turun-temurun di tengah-tengah saudara-saudara ayah mereka, dan haruslah engkau menyerahkan warisan ayah mereka kepada mereka. Dan haruslah engkau berkata pada orang Israel, jika seseorang mati, dan dia tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah engkau menyerahkan warisannya kepada anak perempuannya. Dan jika dia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah engkau memberikan warisannya kepada saudara-saudara laki-lakinya. Dan jika dia tidak mempunyai saudara laki-laki, maka haruslah engkau memberikan warisannya kepada saudara-saudara laki-laki ayahnya. Dan jika ayahnya tidak mempunyai saudara laki-laki, maka haruslah engkau memberikan warisannya kepada kerabatnya terdekat dari kaumnya, dan dia harus memilikinya. Dan haruslah itu menjadi ketetapan hukum bagi Bani Israel sebagaimana Yahwe telah memerintahkan Musa. Dan Yahwe berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abarim ini,
dan lihatlah negeri yang telah kuberikan kepada Bani Israel. Ketika engkau sudah melihatnya, engkau juga akan dikumpulkan kepada kerabatmu, seperti sudah dikumpulkan juga Harun saudaramu, karena pada waktu perbantahan jemaat di padang gurun Zin, engkau tidak menaati perintah untuk menguduskan aku di depan mata mereka, di dekat air itu, itulah mata air Mariba di Kades, di padang gurun Zin. Dan Musa berkata kepada Yahwe, sambil mengatakan, biarlah Yahwe, Elohim dari roh pada segala makhluk, menunjuk seseorang atas jemaat ini, yang akan pergi keluar di depan mereka dan yang akan datang kembali di depan mereka dan yang akan membawa mereka keluar dan yang akan membawa mereka masuk, sehingga jemaat Yahwe jangan menjadi seperti domba yang tidak bergembala. Dan Yahwe berfirman kepada Musa dengan mengatakan, ambillah bagimu Yosua anak Nun, seseorang yang padanya ada roh, dan engkau harus menumpangkan tanganmu ke atasnya. Dan engkau harus menghadapkan dia ke hadapan Imam Eleazar dan di hadapan seluruh jemaat, dan engkau harus memberi perintah kepadanya di depan mata mereka. Dan engkau harus meletakkan sebagian dari kuasamu ke atasnya, agar seluruh jemaat Bani Israel mendengar. Dan dia harus berdiri di hadapan Imam Eleazar dan dia harus bertanya kepadanya tentang keputusan Urim di hadapan Yahwe. Dan atas perkataannya mereka keluar dan atas perkataannya mereka masuk, ia dan semua Bani Israel bersamanya, bahkan seluruh jemaat. Dan Musa melakukan seperti yang Yahwe perintahkan. Dan dia menjemput Yosua dan menghadapkan dia ke hadapan Imam Eleazar dan ke hadapan seluruh jemaat. Dan dia menumpangkan tangannya ke atasnya dan memerintahkan dia sebagaimana yang telah Yahwe firmankan ke tangan Musa. Bilangan pasal 28 ayat 1-31. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa dengan mengatakan, suruhlah Bani Israel dan katakanlah kepada mereka, haruslah kamu memelihara persembahanku, rotiku, untuk mempersembahkannya kepadaku pada waktu yang telah ditentukan, sebagai persembahan api-apian, bau harum yang menenangkan aku. Dan engkau harus berkata kepada mereka, inilah persembahan api-apian yang harus engkau persembahkan kepada Yahwe, 2 ekor anak domba berumur setahun, yang sempurna, sebagai persembahan bakaran terus-menerus setiap hari. Engkau harus mengolah anak domba yang pertama pada pagi hari dan engkau harus mengolah anak domba yang kedua pada waktu petang. Dan 1/10 eva tepung halus sebagai persembahan sajian yang diadon dengan 1/4 hin minyak tumbuk. Suatu persembahan bakaran yang terus-menerus, yang telah dilakukan di Gunung Sinai, sebagai bau harum yang menenangkan, suatu persembahan api-apian bagi Yahwe, dan persembahan curahannya, 1/4 hin untuk seekor anak domba, curahkanlah persembahan curahan dari anggur tua itu kepada Yahwe di tempat kudus. Dan terhadap anak domba yang kedua, haruslah engkau mengolahnya pada waktu petang, sebagaimana persembahan sajian pada waktu pagi dan sebagaimana persembahan curahannya, haruslah engkau mengolah persembahan api-apian, bau harum yang menenangkan bagi Yahwe. Dan pada hari Sabat, 2 ekor anak domba berumur setahun yang sempurna dan 2/10 bagian tepung halus persembahan sajian yang diadon dengan minyak serta persembahan curahannya. Itulah persembahan bakaran Sabat pada Sabatnya, di samping persembahan bakaran secara terus-menerus dan persembahan curahannya. Dan pada permulaan bulan barumu, haruslah kamu mempersembahkan suatu persembahan bakaran kepada Yahwe, 2 ekor lembu jantan muda anak dari kawanan lembu, dan seekor domba jantan, 7 ekor anak domba berumur setahun, yang sempurna, dan 3/10 bagian tepung halus yang diadon dengan minyak sebagai persembahan sajian untuk seekor lembu jantan muda, dan 2/10 tepung halus yang diadon dengan minyak sebagai persembahan sajian untuk seekor domba jantan, dan tepat 1/10 bagian tepung halus yang diadon dengan minyak sebagai persembahan sajian untuk seekor anak domba, suatu persembahan bakaran, bau harum yang menenangkan, persembahan api-apian bagi Yahwe, dan persembahan-persembahan curahannya ialah 1/2 hin anggur untuk seekor lembu jantan muda dan 1/3 hin anggur untuk seekor domba jantan, dan 1/4 hin anggur untuk seekor anak domba. Inilah persembahan bakaran setiap bulan baru pada tahun itu. Dan seekor anak kambing haruslah diolah sebagai persembahan penghapus dosa kepada Yahwe, selain persembahan bakaran yang terus-menerus dan persembahan curahannya. Dan pada bulan yang pertama pada hari ke-14 bulan itu, adalah Paskah bagi Yahwe. Dan pada hari ke-15 bulan itu adalah suatu hari raya, 7 hari lamanya roti-roti tidak beragi haruslah dimakan. Pada hari yang pertama ada suatu pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan semua pekerjaan seorang pekerja. Dan haruslah kamu mempersembahkan persembahan api-apian, yaitu persembahan bakaran bagi Yahwe, 2 ekor lembu jantan muda anak dari kawanan lembu, dan seekor domba jantan, dan 7 ekor anak domba berumur setahun,
yang menurut kamu mereka adalah sempurna, dan haruslah kamu mengolah persembahan sajiannya, tepung halus yang diadon dengan minyak, 3/10 bagian untuk seekor lembu jantan muda, dan 2/10 bagian untuk seekor domba jantan. Haruslah engkau olah tepat 1/10 bagian untuk setiap anak domba bagi ketujuh anak domba itu, dan seekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa untuk mengadakan penebusan bagi kamu, terpisah dari persembahan bakaran pada pagi hari, yang merupakan persembahan bakaran terus-menerus. Hal-hal ini haruslah kamu olah. Kamu harus mengolah seperti ini dalam sehari selama 7 hari, roti persembahan api-apian, bau harum yang menenangkan bagi Yahwe. Di samping persembahan bakaran yang terus-menerus, haruslah diolah juga persembahan curahannya. Dan pada hari yang ketujuh, haruslah ada suatu pertemuan kudus bagimu. Janganlah kamu melakukan semua pekerjaan seorang pekerja. Dan pada hari hasil pertama, pada waktu kamu membawa persembahan sajian yang baru kepada Yahwe dalam pekan-pekanmu, haruslah ada pertemuan kudus bagimu. Janganlah kamu melakukan semua pekerjaan seorang pekerja. Dan haruslah kamu mempersembahkan persembahan bakaran sebagai bau harum yang menenangkan bagi Yahwe, 2 ekor lembu jantan muda anak dari kawanan lembu, seekor domba jantan, 7 ekor anak domba berumur setahun, dan persembahan sajiannya, tepung halus yang diadon dengan minyak, 3/10 bagian untuk seekor lembu jantan muda, 2/10 bagian untuk seekor domba jantan, tepat 1/10 bagian untuk setiap anak domba bagi ketujuh anak domba itu, seekor anak kambing untuk mengadakan penebusan bagi kamu, terpisah dari persembahan bakaran yang terus-menerus dan persembahan sajiannya. Haruslah kamu mengolah mereka yang menurut kamu sempurna, juga persembahan-persembahan curahannya. Bilangan pasal 29 ayat 1-40. Dan pada bulan ketujuh, pada hari pertama bulan itu, haruslah ada pertemuan kudus bagimu. Janganlah kamu melakukan semua pekerjaan seorang pekerja. Itu adalah hari peniupan nafiri bagimu. Dan kamu harus mengolah persembahan bakaran sebagai bau harum yang menenangkan bagi Yahwe, seekor lembu jantan muda anak dari kawanan lembu, seekor domba jantan, 7 ekor anak domba berumur setahun yang sempurna, dan persembahan sajian mereka, tepung halus yang diadon dengan minyak, 3/10 bagian untuk lembu jantan muda, 2/10 bagian untuk domba jantan, dan 1/10 bagian untuk setiap anak domba bagi ketujuh anak domba itu, dan seekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa untuk mengadakan penebusan bagi kamu, terpisah dari persembahan bakaran bulan itu dan persembahan sajiannya dan persembahan bakaran yang terus-menerus dan persembahan sajiannya dan persembahan-persembahan curahan mereka, sesuai dengan peraturannya sebagai bau harum yang menenangkan, suatu persembahan api-apian bagi Yahwe. Dan pada hari yang ke-10 bulan yang ke-7 ini, haruslah ada suatu pertemuan kudus bagimu, dan kamu harus merendahkan dirimu. Janganlah kamu melakukan semua pekerjaan. Dan haruslah kamu mempersembahkan persembahan bakaran bagi Yahwe, bau harum yang menenangkan, seekor lembu jantan muda anak dari kawanan lembu, seekor domba jantan, 7 ekor anak domba berumur setahun, yang menurut kamu mereka itu sempurna, dan persembahan sajiannya, tepung halus yang diadon dengan minyak, 3/10 bagian untuk seekor lembu jantan muda, 2/10 bagian untuk seekor domba jantan, tepat 1/10 bagian untuk setiap anak domba bagi ketujuh ekor anak domba itu, seekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa, terpisah dari persembahan penghapus dosa hari-hari penebusan dan persembahan bakaran yang terus-menerus serta persembahan sajiannya dan persembahan-persembahan curahannya. Dan pada hari ke-15 dari bulan ke-7, haruslah ada pertemuan kudus bagimu. Janganlah kamu melakukan segala pekerjaan seorang pekerja, tetapi haruslah kamu memelihara perayaan bagi Yahwe selama 7 hari. Dan haruslah kamu mempersembahkan persembahan bakaran, suatu persembahan api-apian, bau harum yang menenangkan bagi Yahwe, 13 ekor lembu jantan muda anak dari kawanan lembu, 2 ekor domba jantan, 14 ekor anak domba berumur setahun. Mereka haruslah yang sempurna, dan persembahan sajiannya, tepung halus yang diadon dengan minyak, 3/10 bagian untuk setiap lembu jantan muda bagi ke-13 lembu jantan muda, 2/10 bagian untuk setiap domba jantan bagi kedua domba jantan itu, dan tepat 1/10 bagian untuk setiap anak domba bagi ke-14 anak domba, dan seekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa, terpisah dari persembahan bakaran yang terus-menerus, persembahan sajiannya dan persembahan curahannya. Dan pada hari yang kedua, 12 ekor lembu jantan muda, anak dari kawanan lembu, 2 ekor domba jantan, 14 ekor anak domba berumur setahun, yang sempurna, dan persembahan sajian mereka dan persembahan-persembahan curahannya untuk lembu-lembu jantan muda,
untuk domba-domba jantan, dan untuk anak-anak domba, menurut jumlahnya, sesuai dengan peraturan, dan seekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa, terpisah dari persembahan bakaran yang terus-menerus dan persembahan sajiannya dan persembahan-persembahan curahannya. Dan pada hari yang ketiga, 11 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor anak domba berumur setahun, yang sempurna, dan persembahan sajiannya dan persembahan-persembahan curahannya untuk lembu-lembu jantan muda, untuk domba-domba jantan, dan untuk anak-anak domba, menurut jumlahnya, sesuai dengan peraturan, dan seekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa, terpisah dari persembahan bakaran yang terus-menerus dan persembahan sajiannya, dan persembahan curahannya. Dan pada hari yang keempat, 10 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor anak domba berumur setahun, yang sempurna, persembahan sajiannya dan persembahan-persembahan curahannya untuk lembu-lembu jantan muda, untuk domba-domba jantan, dan untuk anak-anak domba, menurut jumlahnya, sesuai dengan peraturan, dan seekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa, terpisah dari persembahan bakaran yang terus-menerus dan persembahan sajiannya, dan persembahan curahannya. Dan pada hari yang kelima, 9 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor anak domba berumur setahun, yang sempurna. Dan persembahan sajiannya dan persembahan-persembahan curahannya untuk lembu-lembu jantan muda, untuk domba-domba jantan, dan untuk anak-anak domba, menurut jumlahnya, sesuai dengan peraturan, dan seekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa, terpisah dari persembahan bakaran yang terus-menerus dan persembahan sajiannya. Dan pada hari yang ketujuh, 7 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor anak domba berumur setahun, yang sempurna, dan persembahan sajiannya dan persembahan-persembahan curahannya untuk lembu-lembu jantan muda, untuk domba-domba jantan, dan untuk anak-anak domba, menurut jumlahnya, sesuai dengan peraturan, dan seekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa, terpisah dari persembahan bakaran yang terus-menerus dan persembahan sajiannya dan persembahan curahannya. Pada hari yang ke-8 haruslah menjadi pertemuan raya bagimu. Janganlah kamu melakukan semua pekerjaan seorang pekerja. Dan haruslah engkau mempersembahkan persembahan bakaran, suatu persembahan api-apian, bau harum yang menenangkan bagi Yahwe, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor anak domba berumur setahun, yang sempurna, dan persembahan sajiannya dan persembahan-persembahan curahannya untuk lembu-lembu jantan muda, untuk domba jantan, dan untuk anak-anak domba, menurut jumlahnya, sesuai dengan peraturan, dan seekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa, terpisah dari persembahan bakaran yang terus-menerus dan persembahan sajiannya dan persembahan curahannya. Inilah yang harus engkau olah bagi Yahwe pada waktu yang telah ditetapkan, terpisah dari nazar-nazarmu dan persembahan-persembahan sukarelamu, untuk persembahan-persembahan bakaranmu dan untuk persembahan-persembahan sajianmu, dan untuk persembahan-persembahan curahanmu dan untuk persembahan-persembahan pendamaianmu. Dan berbicaralah Musa kepada Bani Israel sesuai dengan semua yang telah Yahwe perintahkan kepada Musa. Bilangan pasal 30 ayat 1-16. Dan berbicaralah Musa kepada kepala-kepala suku dari Bani Israel dengan mengatakan, inilah firman yang telah diperintahkan Yahwe. Jika seorang pria menazarkan sebuah nazar kepada Yahwe atau mengucapkan suatu sumpah untuk mengikat hidupnya dengan ikatan, dia tidak boleh melanggar perkataannya, dia harus melakukannya sesuai dengan semua yang telah keluar dari mulutnya. Dan ketika seorang wanita menazarkan sebuah nazar kepada Yahwe, dan telah mengikat suatu ikatan di rumah ayahnya dalam masa mudanya, dan ayahnya mendengar nazarnya dan ikatan yang telah mengikat jiwanya, dan ayahnya diam saja kepadanya, maka seluruh nazarnya itu akan berlaku, dan setiap ikatan yang mengikat jiwanya akan berlaku. Namun jika ayahnya menghentikannya pada waktu ia mendengarnya, maka semua nazar dan ikatan yang mengikat jiwanya tidak akan berlaku. Dan Yahwe akan memberikan pengampunan kepadanya, karena ayahnya telah menghentikan dia. Dan jika dia sudah menjadi milik seorang suami dan nazarnya ada di atasnya, atau karena sebuah ucapan bibir yang terburu-buru yang mengikat dirinya, dan suaminya mendengarnya, dan pada waktu ia mendengarnya dan dia diam saja terhadapnya, maka nazarnya akan berlaku dan ikatan yang mengikat hidupnya akan berlaku. Namun jika pada waktu suaminya mendengarnya, dia menghentikannya, maka dia telah membatalkan nazarnya yang ada di atasnya, serta ucapan bibirnya yang terburu-buru, yang telah mengikat jiwanya. Dan Yahwe akan mengampuni wanita itu. Dan nazar seorang janda atau yang diceraikan, semua yang telah mengikat dirinya akan tetap berlaku atasnya.
Dan jika di rumah suaminya dia bernazar atau mengikatkan jiwanya pada suatu ikatan dengan sumpah, dan suaminya mendengarnya dan dia diam saja kepadanya serta tidak menghentikannya, maka seluruh nazarnya akan berlaku, dan setiap ikatan yang mengikat dirinya akan berlaku. Namun jika suaminya sungguh-sungguh membatalkannya pada waktu ia mendengar, semua yang keluar dari bibirnya sebagai nazarnya atau sebagai ikatan jiwanya, tidak berlaku, suaminya telah membatalkannya, dan Yahwe mengampuninya. Setiap nazar dan setiap sumpah ikatan untuk merendahkan diri, suaminya dapat memberlakukannya, atau suaminya dapat membatalkannya. Dan jika suaminya sama sekali mendiamkannya dari hari ke hari, maka dia memberlakukan semua nazar istrinya atau semua ikatan yang ada atas istrinya, dia telah memberlakukannya karena dia diam terhadapnya, pada waktu ia mendengarnya. Dan jika dia membatalkannya sama sekali sesudah dia mendengarnya, maka dia harus menanggung kesalahan istrinya. Inilah ketetapan-ketetapan yang telah Yahwe perintahkan kepada Musa, antara seorang suami terhadap istrinya, antara seorang ayah terhadap anak perempuannya pada usia mudanya di rumah ayahnya.